Halo teman-teman bola.com, kembali lagi bersama saya Heri Kurniawan di konten Bola Break. Kali ini kita kehadiran sosok yang sangat legendaris menemani masa kecil kalian di televisi ataupun di stadion dulu ya. Ini dia Hilton Moreira. Halo Hilton. Halo my bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hilton sehat? Sehat. Sebelum kita nanti tentu akan cerita soal masa-masa Hilton bermain di Indonesia ya, tapi saya mau tanya dulu sekarang kesibukan Hilton sedang ngapain sekarang? Sekarang saya jadi head coach akademi di Cina. Di sini kita ada akademi Brasil, Cina. Dulu mantan pemain Persela Junior, dia sebagai pelatih profesional di sini. Dia buka juga akademi. Dia kirim invite buat saya kerja sama dia setelah saya ambil lisensi pelatih di Brasil. Jadi saya sekarang ada di Cina sudah 6 bulan saya kerja di sini. Oke. Kenapa mau memutuskan ke Cina? Sebenarnya setelah aku pensiun 2020 di Indonesia, saya balik ke Brasil. Saya mau kuliah 4 tahun, ambil Universitas Olahraga. Dan saya juga ambil lisensi pelatih ya. Jadi setelah saya dapat diploma universitas dan lisensi pelatih, saya mau kerja lagi di profesional. Saya mau balik ke Indonesia, bantu juga di sana. Tapi belum ada belum ada tawaran saya ke sana lagi. Akhir teman saya Junior, dia telepon saya ke Brasil, suruh saya perlu pelatih akademi di sini, kamu mau nggak ke sini? Bantu saya bisa bantu kamu juga. Saya saya mau coba karena saya prinsip mau kerja dengan profesional, tapi untuk pelatih akademi itu bagus juga buat saya untuk masa depan. Ya mungkin nanti setelah orang-orang bisa menonton wawancara kita ada tawaran untuk kamu ya. Mungkin lah. Kalau saya siap. Berarti sekarang lisensi kamu apa? Saya punya lisensi B dari CBF. Masih. Bulan Oktober nanti saya mulai lisensi A. Kalau saya tidak salah di Liga 1 sekarang minimal pro ya lisensinya. Untuk pelatih ya kalau saya nggak salah untuk pelatih memang itu harus head coach pro. Tapi kalau kamu sebagai asisten pelatih atau kerjasama punya B tidak apa-apa. Ya mungkin kamu nggak langsung jadi head coach ya, bisa asisten dulu ya? Iya, asisten dulu. Soal saya masih punya proses mau 2-3 tahun lagi untuk aku ambil lisensi pro. Jadi saya mau persiapan dulu, mau jadi asisten, mau belajar sama pelatih bagus juga. Sebagai nanti saya siap untuk bisa dapat head coach juga. Bukan sekarang, tapi sekarang untuk asisten pelatih saya siap, atau ada klub juga di Indonesia mungkin dia dapat pelatih dari Brasil karena saya bisa bahasa Indonesia, kerjasama saya sebagai translate buat dia juga tidak masalah, atau pelatih dari Inggris juga saya bisa bahasa Inggris juga, saya bisa translate buat dia juga. Kita lihat aja ke depan bagaimana. Hilton, selanjutnya masih soal Cina nih, kan setahu saya kamu dulu waktu main kan kayaknya nggak pernah di Cina ya? Belum, di Cina saya belum pernah main. Belum. Ini pertama kali kamu. Gimana Cina menurut pendapat kamu? Cina itu negara sangat bagus, Bas. Sangat baik negara di sini, semua bisir, untuk security, semua aman di sini, gak ada masalah apa-apa. Banyak orang kerja, tidak ada yang gangguan kamu juga. Jadi saya aman di sini. Kalau negara Cina itu very good. Top ya. Itu di kota mana? Saya sekarang di kota Pur, di provinsi Yunnan. Dari provinsi Yunnan, ya. Saya dari provinsi Yunnan, saya di kota Pur. Sekarang kita nostalgia ya. Nostalgia dengan saya dulu. Saya ingat waktu saya masih di mungkin SD ya, sekolah dasar. Saya nonton kamu pertama kali tuh di Deltras Sidoarjo. Betul. Deltras. Iya, betul. Deltras kan klub pertama kamu ya? Klub pertama saya di Indonesia, Deltras 2005. Ya, gimana ceritanya seorang Hilton dari Brasil bisa ke Deltras Sidoarjo lah gitu? Karena itu ada saudaraku, Fábio Marcos. Dia bermain Persebaya 2004. Yang juara ya? Dia ya? Ya. Dia ada di sana. Dia bilang, gimana kamu sekarang ke
main di Indonesia juga. Saya di klub mana? Dia sama saya di Persebaya. Saya bilang, oke, setuju. Kamu bicara dengan orang, dia urus sama geng. Saya datang di Indonesia, dia beda. Kamu bukan ke Persebaya, kamu ke Sidoarjo. Karena di Sidoarjo sekarang ada 3 pemain Brasil juga. Ada Leandro Braga, Michel Adolfo, e Gustavo Souza. Kamu bergabung di sana América. Saya, oke, tidak masalah. Saya langsung ke Delta Sidoarjo. Tapi itu cerita bagus. Karena alguém yang bawa saya, sebenarnya dia tidak mau. Karena dia tidak tahu saya. Dia beli tiket, dia bilang gini, dia kasih kontrak. Kamu punya kontrak di Deltras, hanya 4 bulan. Terus ini ada tiket kamu pulang ke Brasil. Karena saya tidak tahu kamu, pasti setelah itu mereka buang kamu balik ke Brasil aja. Aku bilang, oh begitu gitu? Ya. Iya, dia bilang seperti itu. Aku bilang, oke. Terus kamu mau kontrak, gimana? Aku tidak mau kontrak sama kamu karena saya tidak tahu kamu. Cuma uang 20% saya potong dari kamu sekarang. Kita setuju? Kamu setuju? Kamu bilang, oh ya, oke, setuju. Setelah 4 bulan, gak usah kamu hubungi saya lagi. Aku bilang, oke, tidak masalah. Akhir 4 bulan, saya cetak 13 gol. Langsung top score Deltras. Manajemen Deltras telepon saya, mau bicara perpanjang kontrak. Saya, oke, setahun lagi. Saya langsung perpanjang kontrak sendiri sama dia. Dia alguém mau hubungi beberapa kali. Kamu kasih 20%. Kamu tidak mau kerja sama saya. Katanya kamu gak tahu siapa saya. Apa yang sekarang kamu hubungi saya? Dari situ saya tidak bicara sama dia sama sekali. Wah, jadi ceritanya awalnya diremehkan ya orang-orang. Iya. Karena dia bilang, aku tidak tahu kamu. Mungkin kamu 4 bulan pasti mereka buang kamu juga. Oke, silakan. Saya cuma nunggu oportunitas. Ada kesempatan saya kerja aja. 4 bulan saya 13 gol. Kalau gak salah waktu itu 10 pertandingan 13 gol. Iya. Itu bagus. Sangat bagus bahasa saya tahun pertama di Indonesia. Waktu itu pelatihnya siapa ya? Kalau saya lupa loh. Yusak. Oh iya. Pak Yusak. Oke. Pak Yusak. Setelah itu saya diperpanjang kontrak 2006 ada Pak Jayartono. Papa saya orang baik sekali, Papa Jayartono. Saya bermain sama dia 2006. Kita kompetisi hampir degradasi. 8 besar ya? Yang 8 besar. Ya, tapi di 8 besar juga. Kita 8 besar di Piala di Sansoi. Kita 8 besar. Terus setelah itu dia ke Persib. Persib mau saya juga, dia yang bawa saya ke Persib. Saya sama dia. Jayartono itu pelatih bagus, pelatih baik sama saya dan keluarga waktu di sana. Dia bantu saya waktu di Deltras, bantu saya di Bandung juga. Saya sangat respect sama beliau. Oke, Hilton, kembali sedikit soal Deltras ya. Kan waktu itu kamu sebagai anak yang masih sangat muda dari Brazil datang ke Indonesia. Kamu melihat sepak bola Indonesia saat itu gimana? Apakah sudah sangat profesional atau masih jauh dari profesional? Iya, waktu itu saya pas aku tiba di Indonesia kaget karena tidak profesional. Karena saya bermain di Brasil seperti itu. Di Brasil penonton tidak bisa hadir nonton latihan kecuali sekali seminggu. Mungkin kita Senin sampai Jumat kita latihan tidak ada penonton. Sabtu buka untuk penonton semua. Tapi di sana ternyata kita mau latihan banyak penonton dalam lapangan juga. Aku bilang begitu sih, bagaimana bisa ya? Kita mau ada corner kick, kamu silakan mundur dulu ya. Aku sangat kaget gitu. Dan waktu itu juga uang tidak baik sampai sekarang ya, karena sekarang uang bagus untuk bayar pemain, bayar apapun di sana baik. Tapi waktu saya di sana belum ada. Saya pikir seperti saya main dulu, saya main sekarang di sana, saya sudah jadi orang kaya. Iya, benar. Karena itu saya respect semua pemain punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kelihatan dari saya sendiri, bukan saya sombong, tapi saya tahu kualitas saya. Seperti apa, lapangan tidak bagus, wasit juga tidak bagus, saya bisa beri permainan cukup bagus. Apalagi sekarang, wasit bagus, ada VAR, ada penonton bagus, stadion bagus. Dalam kualitas saya pasti sekarang saya hebat juga kalau saya masih bermain di sana. Ya, kayaknya saya pernah dengar itu dari Ronaldo Luis. Dia bilang kalau saya lahir di era sekarang, itu Ronaldo bisa lebih kaya dia. Iya, betul. Lebih banyak. Betul, itu aku dengar Ronaldo bilang itu. Karena semua orang tahu Ronaldo seperti apa. Tapi waktu dia bermain, gaji pemain bukan seperti sekarang. Kalau Ronaldo bermain sekarang, dia kaya. Karena sekarang gaji memang cukup bagus.
Itu mungkin dalam dulu 2005, 2006 saya dapat dalam setahun. Sekarang sebulan kamu bisa dapat. Kalau pemain di Indonesia sekarang sebulan, sekarang bisa dalam kontrak setahun. Beda jauh sekali. Tapi itu yang bagus. Oh ya. Karena Liga Indonesia maju ya, itu yang bagus. Ya, sekarang ada perkembangan lah. Ada wasit asing juga, ada VAR. Sekarang kalau kamu tahu sekarang pemain asing semua tim bisa daftarkan 11 pemain asing. Bro, banyak sekali. Menurut saya, kamu tidak ada pemain asing, tidak ada pemain lokal, ada yang pemain berkualitas. Berapa pemain lokal dia lebih bagus dari pemain asing. Itu orang cuma bicara pemain asing, tidak mungkin semua pemain asing yang bagus. Ada yang pemain asing jelek juga. Seperti ada yang pemain lokal dia hebat, ada pemain lokal jelek juga. Karena saya pikir mungkin bukan di Indonesia, di dunia bola sekarang itu bisnis. Bukan hanya kualitas pemain. Sekarang bukan kita bicara masalah Indonesia saja. Brasil, Eropa, semua sama. Sekarang masalah bisnis. Kalau kamu punya agen bagus, kamu pemain lumayan, tidak terlalu bagus, pasti kamu dapat kontrak gede juga. Karena agen kerja untuk kamu dapat kontrak gede. Bukan lihat kualitas pemain. Karena aku lihat di timnas Indonesia banyak pemain bagus, kualitas bagus. Apalagi di klub-klub, banyak pemain berkualitas lebih dari pemain asing. Oke. Kalau menurut pelatih bagus, dia pilihan bukan pemain asing atau pemain lokal, yang pemain berkualitas. Kalau kamu punya kualitas lebih bagus, pasti kasih kesempatan untuk kamu main. Tetap main ya. Oke, Hilton, kita beralih sedikit ke masa-masa kamu di Sriwijaya FC. Itu sangat memorable tim itu. Saya ingat waktu itu mungkin saya masih umur berapa ya, 2011 tuh. Mungkin masih 17 tahun saya. Masih sekolah. Saya menonton kamu terutama di ISL 2011-12 yang kalian juara itu. Itu benar-benar tim yang luar biasa. Kalian sepertinya Sriwijaya FC tidak memikirkan bagaimana cara bermain, tapi bagaimana cara selebrasi waktu itu. Bagaimana melihat tim Sriwijaya saat itu? Itu memang, bro. Tim Sriwijaya 2012 yang juara itu sangat baik, bro. Pemain kualitas semua pemain berkualitas. Siapapun di kesempatan main pasti yang bagus. Semua orang tahu bagaimana apa yang terjadi. Karena persiapan kita awal itu bagus dengan pelatih fisik, semua pemain kita ada komitmen. Bagaimana kita bisa juara Liga Indonesia? Bagaimana kita bisa kerjasama? Siapapun yang turun pemain inti, yang cenderung beri support juga. Semua setuju seperti itu, semua setuju. Jadi kita mau latihan, tidak ada pemain telat latihan, tidak ada pemain marah. Kalau kita mau pertandingan, pelatih diganti, tidak ada pemain marah. Tidak apapun, semua kita keluarga. Kita kerja keras untuk kita bisa juara. Jadi, semua orang seperti saya sama Kayamba. Kalau saya kirim, saya sudah tahu Kayamba ada di tengah. Siswanto ada di kanan. Ridwan ada di kanan. Supardi juga. Kita tahu berkomunikasi kita. Tidak usah bicara, kita lihat saja, kita tahu bagaimana kita mau terima bola. Seperti firman rotina dia dapat bola, saya lihat ke dia tahu, itu mau bola panjang, itu mau bola pendek, itu tim memang sangat bagus, bro. Aku pikir di era Indonesia itu tim, kalau saya bermain tim nomor 1 dengan kualitas, semua orang lihat Sriwijaya bermain gila itu, bro. Kalau aku gak salah, kita setelah juara, ada yang satu pertandingan lagi dengan ISL ya, Superstar ISL. All Star ya. All Star. Ya. Sriwijaya pertama kali bisa menang lawan All Star. Iya. Pertama kali, karena Sriwijaya sangat bagus tim kita. Iya. Pada All Star itu ada Bambang Pamungkas, ada semuanya ada. Ada semua pemain, hebat semua, bro. Semua pemain bintang dari ISL itu ada di All Star. Jadi kita masih satu-satu, saya cetak gol juga. Beto Gonçalves cetak untuk mereka, saya yang cetak yang balas 1-1, dan kita menang dengan penalti. Pertama kali tim dari juara Liga Indonesia bisa menang lawan All Star. Karena memang sangat bagus tim Sriwijaya. Ya Sriwijaya kita tahu sejarahnya bagus, pernah juara juga, tapi sayangnya sekarang mereka di Liga 2. Kemarin saya mungkin tahun lalu saya wawancara dengan Ken Kaima Gams. Wawancara kayak gini juga lewat Google Meet juga. Dia sedih sekali dengan Sriwijaya karena dia legend mereka kan. Kamu melihat Sriwijaya sekarang bagaimana? Saya sedih juga, bro. Ya, karena
Sriwijaya tim itu punya nama besar di Indonesia. Berapa kali juara Liga, juara ISL Copa de Santos juga berapa kali. Saya mereka turun degradasi sampai sekarang berapa 7 tahun kalau nggak salah mereka masih Liga 2. Jadi itu memang susah kita lihat situasi Sriwijaya seperti itu. Tapi memang sepak bola seperti itu, bro. Kalau kamu tidak persiapan dari awal, kamu memang ada komitmen dari pemain, dari pelatih, dari pengurus, memang untuk kerja keras, kamu gak bisa apa-apa. Ya, saya sedikit rasa sedih karena waktu mereka degradasi, mereka buang saya dari saya. Nah. Saya yang 2018 Karena 2017 saya bermain bagus sekali. Saya dengan Beto Gonçalves, dia top score, saya nomor 2 top score. Tapi seperti aku bicara sama kamu, sepak bola sekarang adalah dalam bisnis, bukan kualitas bermain. Mereka cuma panggil saya karena ada coach Ramad Damarwan. Dia sekarang pelatih baru, dia bilang dia tidak mau gunakan kamu di sini karena dia mau bawa pemain asing lain. Aku bilang, oke, itu memang dalam sepak bola itu biasa. Terima kasih. Semoga Sriwijaya bisa berjuang juga. Akhir mereka degradasi. Saya dari Persipura mereka degradasi ya. Aslinya dari tahun itu mereka balik lagi ke divisi Liga 1 lagi. Belum bisa. Tapi saya berdoa mereka bisa kerja sama pengurus, tim pelatih, dan pemain kerja sangat keras untuk mereka bisa balik lagi ke Liga 1. Karena Sriwijaya memang harus main di Liga 1, bro. Tapi tidak gampang. Kalau kamu tidak mau kerja keras, tidak gampang, bro. Ya, kita juga doa yang sama. Kita menantikan lagi duel-duel klasik, terutama Sriwijaya melawan Persipura dulu yang sangat intens ya. Sekarang, Hilton, kita bicara tim kamu yang lain, Persib Bandung. Kamu juga pernah bermain di sana dan sekarang Persib Bandung bisa dikatakan tim terbaik lah di Indonesia. Mereka juara 2 kali berturut-turut dan musim ini pun mereka datang dengan kekuatan yang sangat bagus. Kamu gimana melihat Persib? Ya, saya kalau Persib saya sangat senang lihat mereka seperti itu, bos. Dari dulu 2008 saya di sana, memang mereka kerja sebagai itu, mereka profesional. Mereka cari tempat bagus untuk pemain tinggal, mereka kasih kesempatan untuk pemain beri terbaik, mereka gak pernah telat gaji, mereka beri bonus bagus, mereka beri pemain berkualitas, bukan hanya bisnis saja. Kalau pemain tidak ada kualitas, mereka tidak mau diterima. Jadi mereka punya penonton sangat gila jogar bobotoh itu, aduh. Mereka kita main dimanapun pasti mereka support kita, mereka ikut manajemen dan semua kerja di belakang pemain sangat baik, sangat respect dengan pemain juga. Jadi itu sebagai model seperti tim profesional, seperti kita lihat juga Bali United seperti itu juga. Berapa kali mereka juara. Persib bisa karena mereka tidak gunakan hal yang lain seperti telah gaji pemain atau ada masalah lapangan atau tidak ada lapangan untuk latihan. Mereka beri kesempatan training latihan mereka harus ada. Kalau bis bagus, kalau mau pesawat cari pesawat yang bagus juga, mau cari aman. Jadi kalau Persib memang kerja seperti itu susah melawan mereka, bos. Karena mereka sangat baik, sangat profesional sekarang. Kalau saya lihat model profesional, sekarang ada Persib dan Bali United. Sangat profesional di Indonesia mereka. Kamu lihat tempat latihan Bali juga. Luar biasa itu. Bagus sekali. Tim Brasil tidak punya tempat seperti Bali punya sekarang. Mungkin ada tim Eropa tidak punya tempat seperti Bali juga. Jadi itu bagus untuk mereka bisa maju. Semoga tim-tim yang lain bisa lihat mereka seperti itu, maju, jadi terbaik buat klub lain juga. Oke. Hilton, kita balik lagi. Saya pengen dengar dong. Kamu punya nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan selama bermain Indonesia, misalnya dengan supporter atau dengan apa gitu, misalnya berantem dulu? Gimana? Ada nggak? Sebenarnya cuaca luar biasa buat sana penonton. Support itu memang gila. Supporter ya. Mereka main di kandang, pasti mereka bantu kita, mereka beri support. Kita main di luar pun kandang juga, mereka ikut juga. Bro, saya begini ya. Saya punya fight spirit. Saya punya karakter tinggi. Kalau di lapangan, saya mau fight untuk menang. Bukan untuk... Kamu lihat, saya belum pernah kasar dengan pemain Indonesia. Saya belum sutuk, saya belum pernah pukul. Saya bukan pemain seperti itu. Tapi saya punya karakter, saya mau menang. Dari menit awal sampai menit habis, saya mau beri terbaik dari saya. Mau lari, mau berantem, apa saja, saya ikut.
Tapi saya belum pernah patah kaki pemain lain. Saya belum pernah pukul muka atau apa pemain lain. Berapa tahun saya di Indonesia. Banyak orang, bisa bicara. Hilton punya fight speed, karate tinggi. Tapi dia bukan pemain jahat. Bukan pemain kasar. Bukan. Berapa kali pemain. Aku ada berapa video. Pemain mau patah kaki saya karena saya punya skill tinggi. Saya ajak dribble aja, mereka lap dari behind. Saya bukan pemain seperti itu, tapi kalau di pemain ke pasti saya mau menang dari menit awal sampai menit akhir. Tapi dalam sedikit insiden ada di sana, saya tidak ingat lagi, saya tidak ada masalah sama pemain apapun, saya respect semua pemain pada lokal atau pemain lá asing. Tim pelatihan, manajemen, saya sangat hormat respeito mereka semua, bro. Saya gak pernah bicara kasar atau bicara kotor dari mereka. Saya cuma untuk Indonesia, seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, saya cuma berterima kasih, bro. Terima kasih untuk beberapa tahun aku main di sana, dan rencana saya kembali ke sana kerja. Kembali lagi, ya pasti, bro. Saya pikir bisa beri terbaik dari saya sebagai pelatih juga. Oke. Hilton, ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya pengen tahu dong, adakah satu pemain belakang back yang buat Hilton tuh susah banget nih dilewati nih? Siapa? Hilton, Fabiano Beltrani. Waduh, sampai sekarang dia masih main itu. Masih main dia. Iya. Ya, kota saya dari kota dia dekat sekali di Brasil, hanya 20 menit. Rumah saya dari rumah dia cuma 20 menit. Oke. Kadang-kadang kalau dia dari Brasil, kita ketemu di sana, kita bisa barbecue di sana juga. Saya paling susah lewatin dia karena dia kuat, dia tidak terlalu cepat, tapi dia tahu cara pintar untuk baca arah permain aja. Jadi dia, apalagi belum pernah Fabiano main kasar lawan saya. Kita main fight, tapi belum pernah main kasar juga. Itu permain paling sulit untuk dilatih Fabiano Beltrani. Dia main clean juga ya, tackle dia bersih semua, clean. Dia bersih semua, dia gak pernah kasar, dia bersih semua. Fabiano pemain bagus itu. Kalau pemain belakang itu, kalau kita mau duet yang paling bagus. Aku ada 3 duet yang itu luar biasa buat saya. Hilton dan Kate Kayambagams. Itu luar biasa juga. Hilton dengan El Loco, Christian Gonzalez. Itu bagus juga. Dan Beto Gonçalves. Hilton dan Beto Gonçalves. Itu ada cara bermain beda. Karena Christian Louco, dia suka nunggu bola saja, dia kuat untuk tahan bola, kita cari 1-2. Kalau Kate Kayamba dan Beto, similar. Karena mereka bergerak terus, kita bisa 1-2, 2 pemain cepat, saya cepat, Kayamba cepat, Beto cepat, saya cepat. Jadi itu bingung pemain, bagaimana jaga mereka pindah-pindah, change posisi terus, bagaimana jaga mereka. Itu yang 3 pemain itu, 3 strike itu bagus sekali juga, bro. Oke. Kalau yang lokal nggak ada pemain Indonesia? Kalau lokal, saya suka dengan Budi Sudarsono. Saya bermain sama dia, Budi pintar sekali dia main, bro. Dan nomor 1 buat saya, Boas Solosa. Boas, ya. Boas Solosa itu. Belum ada lagi pemain seperti dia di Indonesia. Tidak, saya idola Boas Solosa. Saya bisa 2018 main sama dia. Sangat pintar dia main, bro. Dia seperti pemain Eropa. Dia pintar kapan dia passing 1-2, kapan dia dribbling, kapan dia dia sangat bagus. Saya fã nomor 1 dari Boas Solosa. Pemain Indonesia berkualitas, Boas Solosa. Oke, itu tadi teman-teman ngobrol kita yang lumayan lama dengan Hilton Moreira. Hilton, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, bro. Saya berharap kamu sukses selalu dan saya menantikan kamu datang ke Indonesia. Nanti kita bisa ngopi-ngopi ya di Jakarta ya. Oke, bro. Terima kasih dengan waktu. Saya persiapan untuk masa depan saya bisa balik kerja di Indonesia lagi sebagai asisten pelatih atau translate atau pelatih kalau nanti punya lisensi pro juga. Terus jangan lupa orang-orang follow IG saya nanti ya. Oke, nanti kita bisa collaboration post ya. Oke, bro, kolaborasi ke Max saya, oke? Oke, thank you. Oke, bro, terima kasih. Ya, oke teman-teman, itu tadi. Sampai jumpa di konten-konten bola.com selanjutnya. Bye.